mana yang terdapat adanya di salah satu bukit yang ada di sebelah selatan Gunung Selamat. Letaknya lebih jauh daripada daerah penduduk. Kalau kita bicara mengenai perkembangan saat ini, beda jauh dengan 30 tahun yang lalu. Dulu masih belum ada penduduk daerah sana. Sekalipun sampai sekarang perubahannya sudah banyak sekali ada penduduk, namun letaknya masih jauh dibanding dengan adanya penduduk yang sekarang semakin banyak. Sekalipun di mana ada tempat adanya bukit tersebut yang tersembunyi, kebiasaan orang-orang jauh datang ke situ sebagai tempat di mana bersemedi untuk mendapatkan sesuatu. Perlu kami jabarkan, di situ adalah ada 3 jenis makhluk gaib. Jadi mereka dengan pesugihan tergantung yang didapatkannya. Misalkan monyet, ular, dan termasuk babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada seluruh sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Saddam. Di sini Ayah Saddam akan mengupas tuntas dengan adanya pesugihan di bukit sebelah selatan Gunung Selamat, di mana letaknya lebih jauh daripada penduduk. Dari dulu hingga sampai saat ini, sekalipun dulu belum ada penduduk, dan sekarang sudah ada sebagian sudah dihuni oleh penduduk, namun jauh sekali, dan mereka pun barangkali mungkin ada salah satu orang yang mengetahui, namun di situ letaknya memang lebih sepi dan sulit dijangkau oleh penduduk-penduduk setempat. Pendatang pun bukan orang-orang dekat, namun orang jauh dari luar kota. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kupasan demi kupasan. Kami rangkai jadi satu. Maka kita simak sama-sama, akan kami jabarkan dengan tuntas untuk Anda semua. Tujuan kita adalah sharing untuk menambah wawasan dan pengetahuan buat kita semua. Saat itu 30 tahun yang lalu, sejak tanggal, bulan, dan tahun sekarang, dikejutkan dengan adanya salah satu penyugih, katakanlah pesugihan yang sukses. Sukses dalam arti kata sudah mendapatkan wangsit. Kalau orang bilang wangsit ya, kedapatan, yaitu babi, dikenal dengan ngepet babi. Di saat dia selalu kalau ke sana ada pemandu. Pada saat pemandu perannya lebih penting sekali. Di saat objeknya yang sedang khusyuk bersemedi untuk mendapatkan wangsit, sebelumnya si pemandu sudah diwanti-wanti, tolong jangan pernah lengah. Seandainya orang tersebut yang sedang meditasi tiba-tiba menghilang,
jaga baik-baik. Apabila ada sesuatu yang keluar, cepat-cepat langsung dilempar kain sarung. Itu menurut juru kunci. Alhasil, pada saat orang tersebut keluar, dia lengah. Terlepaslah dia menjadi babi. Barangkali menjadi babi selamanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi menurut kriteria seorang penyugi, memang kuncinya pada pemandu. Kalau dia ingin menyelamatkan orang yang sedang ngiprit, pastilah setelah dia masuk ke alam gaib, begitu seorang pemandu harus siaga betul-betul, tidak boleh lengah sedikit pun, seperti yang baru saja diuraikan. Kenapa? Syarat utama, apapun jenisnya, monyet ataupun ular ataupun babi, syarat utama adalah dia dikerudungin dengan kain yang dia miliki, sehingga dia berubah kembali normal seperti manusia layaknya. Memang pada saat prakteknya penyugi, dia akan berubah wujud menjadi babi atau ular atau monyet, tergantung dia mendapatkan wangsit di situ. Yang kita bicarakan objeknya adalah pada saat orang meditasi lantas sudah mendapatkan wangsit, bertanda dia akan menghilang sementara. Artinya dia udah masuk ke alam gaib. Berarti seorang pemandu betul-betul mengetahui dan tanggap. Disitulah letak yang terpenting, karena hitungan menit dia akan keluar secepat itu. Makanya persiapan sarung untuk menutupi dia sebagai syarat utama. Setelah dia sudah masuk ke dalam sarung tersebut, dia akan kembali normal seperti layaknya manusia. Jadi si pemandu memang punya peranan penting. Dia akan mengetahui siapa dia dan apa yang dia dapatkan berupa monyet, ular, atau babi, seperti itu. Kalau kita bicara masalah yang lolos, katakanlah sudah berhasil mendapatkan wangsit daripada jenis babi, saat itu antara juru kunci dengan pemandu sempat cekcok. Kenapa Anda sudah dikasih pesan sampai lolos, dia sudah berhasil? Pada saat dia meditasi begitu menghilang, nah disitulah saat kita siaga betul-betul. Itu hitungan menit dia akan keluar, langsung tangkap dengan sarung. Itu menurut juru kunci. Kebetulan saat itu memang mungkin sudah saatnya dia lagi diuji. Hanya hitungan detik dia keluar, kita lengah, nggak sampai menubruk dengan pakai sarung, dia lolos. Sudah menjadi bulan-bulanan dikejar-kejar oleh masyarakat. Yang jelas dia akan lari kemana saja, yang pasti larinya ke perkampungan, sehingga orang-orang kampung, katakanlah orang awam, artinya seperti babi biasa. Kalau kita bicara masalah babi ngepet, saat itu salah satu penduduk ada yang paham dari mulut ke mulut, sehingga warga akan mengetahui dengan adanya 3 jenis binatang ini, baik ular maupun babi dan monyet. Terutama memang babi lebih peka ya, masyarakat lebih paham. Kalau ada babi, kalau dia tidak nyerang, tidak mau kita, bahkan kalau kita lihat dari wajahnya, dia seperti kayak manusia layaknya, apalagi dia keluar air mata, biasanya tuh dia adalah sejenis manusia ngepet yang sedang
nyasar seperti tadi awal diceritakan, pemandu lengah. Dengan adanya orang tersebut berhasil mendapatkan wangsit, yaitu dengan wujud babi. Dia lolos, dia kabur ke perkampungan, ditangkap. Begitu mau disakiti, si babi itu tidak bersuara namun keluar air mata. Bahkan dimasukkan ke kandang pun, begitu diperhatikan banyak orang, dia keluar air mata seperti manusia layaknya. Dia merasa sedih, tapi dia tidak bisa berbicara seperti itu. Lantas karena sudah terlalu lama berhari-hari, para masyarakat minta pendapat sesepuh bagaimana solusinya untuk melepaskan babi ini. Kita lepas takutnya membahayakan, kata masyarakat. Kalau kita tanya, dia nggak bisa bicara, yang ada cuma mengeluarkan air mata. Itu menurut para penduduk. Lantas sesepuh mengatakan, insya Allah kalau Allah mengijabah, dia akan sempurna kembali manusia biasa. Kita akan mengetahui siapa dia sebenarnya. Kalau masalah pesugihan, sudah barang tentu ada hubungannya, kata para sesepuh, mengatakan dengan kalimat senada. Lantas saat itu sesepuh dengan masyarakat dibantu oleh donatur-donatur yang ada untuk bersilah, berdoa bersama, katakanlah untuk mewujudkan di mana adanya tertangkapnya salah satu daripada babi itu. Saat itulah dengan khusyuknya para sesepuh yang memang memiliki kelebihan sedang khusyuk dibantu oleh para masyarakat. Sementara babi yang nyasar di kandang ada di depan mereka yang sedang berdoa. Kebetulan dekat dengan para sesepuh yang lagi khusyuk mendoakan. Tiba-tiba hampir selesai berdoa, ada asap di depan para sesepuh. Seluruh penduduk yang menyaksikan kaget dibuatnya. Namun ada beberapa orang berbisik-bisik, jangan berisik, diam, kita boleh melihat, tapi jangan berisik, jangan sampai mengganggu konsentrasi para sesepuh, kata salah satu penduduk mengatakan demikian. Lantas segala kemudian asap itu masuk ke dalam kandang di mana ada babi yang dimaksud. Lantas seorang sesepuh memasukkan sarung maksudnya, ditutupkan ke seluruh yang ada di kandang tersebut sehingga tertutup rapat. Tak lama kemudian salah satu sesepuh melemparkan asap lagi dari telapak tangan sambil berdoa. Tak lama kemudian ternyata begitu kandang bergerak cepat, babi itu sudah berubah menjadi manusia. Untungnya kandang itu besar sehingga manusia itu tidak kerudukan banget. Setelah itu dibukalah pintu kandang tersebut. Semua warga terperangah dibuatnya. Lantas salah satu sesepuh berbicara, keluarlah, kamu sudah aman, gak usah takut, kata salah satu sesepuh. Sini kita duduk sama-sama, kita bicara sama-sama. Sambil menyentuh kedua telinganya, seorang sesepuh sambil berdoa dan meniupkan embun-embun untuk lebih sempurna, menyempurnakan di mana dia dalam kondisi masih kebingungan. Setelah itu dia diminumkan air doa,
Alhasil alhamdulillah dia sadar. Dia sontak dan dia bertanya, mohon maaf Pak, ini saya di mana Pak, ada apa? Nah, lantas disitulah bicara dengan serius dengan beberapa sesepuh yang ada di situ, termasuk disaksikan para warga yang dari awal udah setia memandu jalannya sesepuh. Lantas para sesepuh mengatakan, begini Pak, Bapak sudah lebih baik. Kalau sudah lebih baik, saya akan ajak bincang-bincang dengan kondisi Bapak dan termasuk ingin mengetahui siapa Bapak, dari mana Bapak. Sekarang saya mau bertanya Pak, Bapak masih ingat namanya sendiri? Oh masih Pak. Siapa nama Bapak? Nama saya adalah Adi. Asal? Kata sesepuh, asal saya jauh sekali, ada di Cilacap. Sudah berapa lama Bapak meninggalkan keluarga? Saya sudah 2 bulan. Apakah Anda selama meditasi di mana Bapak ngilmu pesugihan? Sebetulnya saya tidak lama di situ, tapi saya mencari di mana ada tempat untuk pesugihan. Itu yang paling lama dari tempat satu ke tempat lain saya mencari informasi. Barulah kedapatan saya di salah satu selatan arah timur Gunung Selamat. Jauh dulu, zaman dulu belum ada perkampungan yang ada di ujung kulon. Tapi ujung kulon sekarang sudah ada penduduk. Kalau kita bicara sekarang ya. Namun sekalipun ada, tempat kami adalah jauh, terasing, jarang disinggahi manusia karena di situ hutan belantara yang memang katakanlah dikenal adalah masih banyak pendatang-pendatang buas. Karena saya dipandu, ada juru kunci, ada pembantu khusus, jadi saya merasa lebih aman di sana. Setelah itu saya begitu keluar, juru kunci lengah, lupa menutup sarung saya pada saat si babi itu keluar. Babi itu adalah saya, wujud saya. Lantas seorang sesepuh bertanya, itu prosesnya seperti apa awal ke situ? Lantas seorang mantan pesugihan mengatakan, kami berduduk bersila dengan khusyuk berdoa. Di situ ada 3 jenis, baik ular, monyet maupun babi. Nanti tergantung saya akan mendapatkan 3 jenis itu, salah satunya apa. Ternyata saya mendapatkan babi. Terus juru kunci mengatakan kepada pemandu, peranan penting adalah apabila objeknya sedang berdoa, tak lama kemudian dia menghilang, artinya dia udah masuk ke alam gaib. Jadi disitulah hitungan menit dia akan keluar. Jaga-jaga, begitu dia keluar harus langsung ditutupi dengan sarung. Saya akan normal seperti layaknya manusia biasa. Tapi karena lolos, ya kejadian seperti ini tadi, kalau bapak-bapak nggak nolong saya mungkin akan seumur hidup menjadi babi. Saya bisa melihat orang yang semua melihat siapa saja, tapi saya tidak bisa bicara, yang ada keluar air mata saja. Lantas semua penduduk ada yang berbisik-bisik, wah ternyata memang benar tadi babi yang jadi manusia itu ya. Makanya kita kalau lihat binatang 3 jenis itu, baik ular maupun babi maupun monyet, kita harus lihat-lihat dulu ya. Para penduduk mengatakan dengan kalimat senada berbisik-bisik. Lantas salah satu sesepuh lagi berbicara, Bapak sambil minum dan makan dulu, pasti capek. Nanti kita bicara lagi, kata salah satu sesepuh. Lantas
sesepuh satunya melanjutkan pembicaraan. Terus bapak kan tinggal di Cilacap, namanya Adi ya. Ada istri dan anak berapa? Anak saya 4 pak, masih kecil-kecil. Terus sebelum bapak melakukan hal ini, kebiasaan kerja bapak apa? Saya memang sudah cukup lama nganggur. Kalaupun ada kerjaan, apabila orang kebetulan menyuruh saya, di lingkungan ada hanya seorang petani serabutan. Oh begitu. Lantas si sesepuh melanjutkan pembicaraan, apakah kepergian Anda, istri dan anak-anak mengetahui tujuan saya hanya ingin merantau saja, ingin usaha. Saya tidak bicara detailnya saya mau ngibrit seperti ini, karena dalam perjalanan di situ saya berpikir berkenal dengan seseorang, memberikan masukan-masukan. Akhirnya saya nekat, ingin kaya mendadak, karena sudah perih selama ini. Saya merasa tidak bertanggung jawab dengan keluarga. Terus salah satu sesepuh memotong pembicaraan itu, begini pak, itu bukan jalan yang terbaik buat keluarga. Bapak kan mencari nafkah buat keluarga. Seandainya bapak masuk ke dunia bergabung, ini namanya bergabung ya, bersekutu dengan bangsa gaib, kan saya nggak lepas dari bangsa jin. Ibarat kata bapak itu memberikan makan pada keluarga adalah memberikan racun, karena cara mencari uangnya tidak benar. Ngiprit dengan maling, mau rampok sama saja, hanya cuma perbedaan saja caranya. Kalau yang namanya ngiprit itu kan dibantu oleh hal gaib, tapi kalau ngerampok kan karena keberanian. Seperti itu, sama-sama berdosa. Bagaimana caranya kita memberikan nafkah pada keluarga supaya menjadi daging darah yang suci? Itu akan mempengaruhi perilaku keluarga yang mendapatkan makanan hasil seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kata salah satu sesepuh mengatakan demikian. Lantas orang tersebut mengatakan, iya pak, saya jadi sadar dengan adanya kejadian seperti ini. Insya Allah saya akan jaga amanah semua dari sesepuh, memberikan masukan-masukan. Barangkali ini sudah jalan saya sebagai momok bahwa saya harus benar-benar bertaubat, harus berpikir positif, jangan berpikir masalah yang negatif. Kata orang tersebut yang pernah merasakan gagalnya menjadi seorang ngiprit. Lantas salah satu pemuka agama di situ ikut nimbrung yang baru sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dengan kompak menyelami dengan jawaban yang senada. Lantas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para sesepuh, saudara-saudara, para warga penduduk sini. Sebelumnya saya atas nama warga di sini, saya terima kasih banyak sudah ikut terlibat adanya tadi apa, babi ya, babi mepet ini dengan saudara ya. Mudah-mudahan ini salah satu contoh supaya kita jangan sampai terjadi terulang lagi kepada orang penduduk sini. Ini hanya contoh saja, kita ambil hikmahnya. Si bapak ini sudah merasakan penyesalan. Seperti apa dengan keluarganya, dari mana, semua tahu. Kalau kalian memang ikhlas, sudi akan
Pak RT nanti diserahkan kepada si Pak Adi untuk sekedar membantu transportasi. Syukur-syukur ada lebih bisa diserahkan kepada keluarganya. Ikhlas niat karena Allah, insya Allah kita akan diberi lebih. Kita bantu sesama. Oh iya Pak Adi, mohon maaf ya atas kejadian tadi. Memang niat kami adalah ingin menyelamatkan sesama makhluknya, untuk meluruskan bahwasanya yang namanya kehidupan memang banyak ujian. Jadi kita ambil hikmahnya aja, tidak usah terlalu jauh dipikirkan. Yang penting niat karena Allah, tidak akan terulang lagi ya. Kata salah satu pemuka agama mengatakan demikian. Kalau memang nanti ada kesempatan, mainlah kemari, tidak apa-apa. Kami menganggap saudara karena kami satu akidah dengan Anda. Terlebih Anda sekarang udah sadar, udah kembali. Dekatkan diri lebih dekat pada Allah, insya Allah. Seberat apapun ujian kita, insya Allah Maha Pengasih, lagi penyayang dan Maha Mendengar. Insya Allah kita tidak akan pernah lapar. Nanti Anda akan dipandu oleh beberapa orang ya, sampai di mana kendaraan yang menuju Cilacap. Dan Bapak dari kendaraan nanti masih ingat kan, normal, udah enak, sudah Pak, kata orang tersebut. Nanti hati-hati, ini ada tas baru, ada beberapa pakaian buat ganti Bapak, dan ada beberapa makanan kecil untuk selama perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada halangannya Pak ya. Salam sama keluarga, dan tolong jaga keluarga dengan baik ya. Akhirnya dengan pemberian buah tangan, termasuk beberapa sumbangan-sumbangan dari para warga, dia menyelami dan memeluk para sesepuh, termasuk pemuka agama. Orang tersebut sambil menangis. Disitulah ya Allah, demikianlah saudara, aku pesan demi kupasan kami rangka jadi satu, dan kami jabarkan satu persatu untuk Anda. Proses dengan adanya pesugihan-pesugihan yang ada, semoga dapat bermanfaat. Kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya, semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.